on, you ugly son of a bitch! We're right! Hai kawan-kawan, kembali lagi bersama gua di PN Movie. Pada kesempatan kali ini, gua akan membahas salah satu film brutal yaitu In a Violent Nature tahun 2024. Film ini berlatar di sebuah hutan rimbun yang menjadi camping para muda-mudi untuk ngisi waktu liburan. Namun mereka tak menyadari ada pembunuh sadis yang akan membantai mereka. Daripada ngebacot di awal, yuk kita masuk aja ke pembahasannya. Dukung juga channel ini agar kalian gak ketinggalan video seru selanjutnya. Jadi mari kita mulai filmnya. Yo, check this out. What is that? Scene diawali dua pria sedang ngobrol di tengah kuburan keramat, lalu mereka mengambil liontin dari salah satu makam. Di luar nalar, muncul sosok mayat yang bangkit dari kubur karena sepertinya dia tahu kalung miliknya telah dicuri. Dan kini dia berkelana untuk membantai siapa saja demi menemukan kembali liontin miliknya. Langkahnya pun terhenti di bangkai binatang yang terkena jebakan beruang, namun pandangannya teralihkan oleh suara klakson. Dipikir liontinnya berada di dalam rumah para pemburu, psikopat ini masuk untuk mengambilnya. Namun ketika di depan cermin, dia melihat sosok ayahnya yang telah memberinya liontin. Ternyata benda itu peninggalan almarhum ibunya. Ayahnya memberi kepadanya agar dia selalu dekat kepada sang ibu. Tanpa diduga, psikopat walau telah tertembak, dia tak berasa apa-apa. Lantas si pemburu yang ketakutan itu melarikan diri hingga dia tak menyadari terkena jebakannya sendiri. Setelah mengkoitkan orang tersebut, psikopat ini menyadari kalau kalung ini bukanlah miliknya. Kemudian, dia berkelana kembali untuk mencari liontinya. Hingga tiba di sebuah camp para remaja, psikopat melihat liontin miliknya sedang dipegang pria yang bernama Troy. Di depan api unggun, para remaja ini mendengarkan cerita dari Ehren tentang rumor yang beredar di daerah sini. Yang mana pada dahulu kala, ada seorang anak terbelakang bernama John telah dibunuh para penebang kayu. Namun seminggu setelah kematiannya, para penebang itu tewas mengenaskan tanpa tahu siapa pelakunya. Dan tanpa mereka sadari, yang sedang mereka dengarkan kisahnya ada di dekat mereka. Setelah mendengar cerita Ehren, mereka yang merinding segera kembali ke villa. Namun psikopat John yang akan melakukan aksinya menemukan senjata untuk eksekusi. Ehren yang kebelet kencing meminjam korek kepada Brody untuk penerangan. Namun tanpa disadari Ehren, dia sudah diincar dari tadi. Setelah koit, jasad Ehren dibawa ke pos penjaga. Kemudian psikopat John mencuri beberapa perkakas beserta topeng pemadam kebakaran jadul untuk dipakainya. Sampai esok hari, psikopat John yang masih mencari sisa para remaja akhirnya menemukan dua perempuan yang hendak berenang. Namun si cantik yang bernama Aurora meninggalkan Brody berenang sendirian. Hal tersebut menjadi santapan empuk psikopat. Setelah menjadi bangke, psikopat John berjalan santuy untuk mencari Aurora yang keberadaannya tak jauh dari danau.
Dengan sadisnya, si cantik pun tewas tanpa perlawanan yang berarti. Dan setelah itu, psikopat John kembali berjalan santuy untuk mencari korban selanjutnya. Langkah psikopat John pun terhenti setelah melihat gantungan kunci mobil-mobilan. Dan disinilah wajah asli John terlihat jelas. Namun Colt yang kebingungan mencari kunci mobil tak sengaja menemukan kapak milik John. Lantas Colt pergi bersama Chris menggunakan ATV untuk mencari teman-temannya yang hilang. Evan yang berhasil menumbangkannya segera membawa Troy yang terluka pergi. Namun tanpa disadari, psikopat John bangkit kembali dan melemparkan kapaknya. Sungguh brutal, Troy koit dengan kepala mejret. Dan tak berapa lama, Colt bersama Chris yang mengetahui teman-temannya telah tewas ingin memberitahu Evan dan Troy agar segera pergi. Namun, hingga malam tiba, mereka berdua yang sedang melapor malah kena omelan Ranger karena kalung yang dipakai Chris harusnya tetap berada pada makam. Dan kini si Ranger itu harus menghadapi psikopat. Dengan perlahan, si Ranger mendekati psikopat untuk merantainya. Namun karena saking dekatnya, moncong senapan direbut psikopat. Si Ranger yang tak bisa gerak akibat sarafnya diencokin, pasrah aja entah akan diapain oleh psikopat. Sungguh sadis, si Ranger tewas mengenaskan dengan menggunakan mesin pemotong kayu. Singkat waktu, psikopat John kembali berjalan nyantui untuk mencari yang masih hidup. Namun Colt tiba-tiba muncul di belakang psikopat untuk membacotinya. Come on, you ugly son of a bitch! We're right! Setelah melihat temannya tewas, Chris yang sawanan hanya bisa terdiam dari kejauhan. Dirasa sumber malapetaka adalah Leontinya, dia meletakkan di atas jerigen dan mundur perlahan-lahan. Setelah berlari berkilo-kilometer, Chris yang sangat ketakutan malah kakinya ketusuk ranting. Dan tak lama langit mulai terlihat pagi, Chris yang terluka memaksakan terus berjalan berharap ada kendaraan yang lewat. Akhirnya, sebuah kendaraan lewat yang melihat Chris sempoyongan langsung membawanya pergi dari tempat ini. Hey honey, tell me what happened to you back there. Di dalam mobil, si ibu menanyakan apa yang telah terjadi. Namun karena syok parah, tiba-tiba Chris diam seperti pingsan. Dan setelah mengetahui kakinya terluka, si ibu berhenti sejenak untuk menghentikan pendarahannya. Namun, Chris tersadar dan menyuruhnya tetap melaju karena dia khawatir takutnya psikopat masih mengejarnya. Dan ternyata itu hanya kekhawatiran Chris saja karena liontin yang diletakkan olehnya telah membuat psikopat itu berhenti mengejarnya. Dan dengan ini, film pun berakhir. Yeslah, sampai di sini dulu gua pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you later and bye.